Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dede Hendra Setiawan. Di sini kita masuk ke modul 6 dengan judul Array 2 dimensi, pointer dan struktur. Nah, di sini yang kita akan pelajari yaitu tentang array 2 dimensi, pointer dan struktur sebuah program. Jadi langsung saja kita masuk ke latihannya. Jalankan contoh program 41, ini maksudnya 6 mungkin ya, karena ini terminal latihan 6 lalu berikan penjelasannya. Kita cari yang mana latihan 6 ini. Kemudian sebelum kita mengerjakan, kita buka Visual Studio nya lebih dahulu. Seperti biasa saya menggunakan Visual Studio 2013. Kita tunggu dulu. Sebelumnya saya sudah membuatnya dengan judul modul 6. Langsung saja kita klik. Kemudian kita masuk ke contoh program. Perhatikan integer angka 25, 10, 100, 20, 200. Jadi yang akan kita hilangkan yaitu yang ini. Kemudian coba kita jalankan, kemudian beri penjelasan. Kita run saja. Di sini yang keluar adalah data angka 2 dimensi, baris 0 kolom 0 adalah 10, angka 2 dimensi baris 0 kolom 1 100 sekian sampai baris 4 kolom 1 500. Di sini maksudnya untuk array sendiri, yaitu untuk perulangan, jadi angka 2 dimensi baris 5 2, jadi udah ditentukan lewat sini. 10, 100, 20, 200, 30, 300, 40, 400. Jadi ini akan berurutan dari angka ini merupakan kolom 1, baris 1, kolom 1, berikutnya sampai dengan angka 500. Kemudian untuk fungsi for tadi, untuk pengertian n maksudnya untuk kolom baris n, untuk kolom m. Jadi untuk perulangan pengambilan data dari integer angka 2 dimensi, yaitu langsung diambil dari sini, misalkan m kurang dari 5, m kurang dari 2. Kemudian di n++ karena perulangan array. Jadi untuk pemanggilan sendiri print data sekian, untuk d ini untuk mengambil dari baris-baris yang ada di sini, persen integer untuk manggil sebuah integer, jadi terus persen d, kemudian angka mn. Jadi keluarnya ini. Kemudian kita coba yang selanjutnya. Jalankan program berikut. Kemudian program berikut apabila deklarasi array 2 dimensi pada contoh. Sekarang kita bandingkan dengan program yang bawahnya. Kita jalankan. Di sini hasil keluarannya sama, kan tetapi di sini fungsinya berbeda. Jadi di sini fungsi yang bawah ini sama. Kemudian jika ini sudah dikelompokkan dengan menggunakan kurung kurawal, jadi nanti angka-angka dari sini 10 dan 100 langsung dimasukkan ke kurung kurawal. Jadi ini merupakan baris 1 dan kolom 0 dan 1, ini dan 1 baris 1 kolom 0,
Kemudian sama seperti ini. Jadi di atas ini tidak ada pengelompokan, di sini langsung dipengelompokkan lewat kurung kurawal. Kemudian masuk jalankan program berikut, penjelasannya aplikasi area 2 dimensi. Yang berikutnya kita jalankan tadi integer 2 dimensi. Kenapa di bawah ini 0? Karena angkanya sampai 500 pendeklarasian dari sampai dengan kolom 2. Jadi ini adalah 0, 1, 2. Jadi 3 dan 4 kosong karena tidak dideklarasikan dalam sini. Seperti yang contoh pertama dan kedua tadi, 10 dan 100 ini terdapat dari integer angka ini dan ini. Jadi perbedaannya terletak pada integer angkanya. Untuk yang fungsi integer for-nya ini sama seperti tadi. Kemudian masuk ke soal berikutnya. Lengkapi, jalankan program berikut dan berikan penjelasannya. Kita hapus. Kemudian kita copy, pastekan saja di sini. Kemudian kita rapikan agar tidak berantakan source code-nya. Kita jalankan. Di sini ada compilan yang bertuliskan merah, kuning, hijau, biru. Nah, di sini kita membuat sebuah integer dengan variabel k. Kemudian kita mencar warnanya dengan di sini variabel parameternya merah, kuning, hijau, dan biru sudah terdapat. Jadi kolom baris 4, 7 sama 7. Kemudian menggunakan for k sama dengan 0 dan k kurang dari 4. Jadi di sini dimaksudkan jumlah perkata ini adalah 4 baris. Kemudian membuat char nama, kita dipanggil lewat char sini. Kemudian char nama, kemudian k ini dimaksudkan integer yang ada di atas. Di sini sudah dituliskan jadi integer k. Jadi warna yang sudah ada di sini sudah diterapkan langsung ke compiler ini, jadi merah, kuning, hijau, dan biru. Misalkan 4, 7, yaitu kalau dari 4 langsung ke urutan merah, kuning, hijau, dan biru. Untuk sebuah variabel jadi berurutan. Kemudian kita baca soal selanjutnya. Bandingkan program berikut dengan program pada berikan penjelasannya. Ini sama seperti yang di atas tadi. Kita contohkan saja di sini ya. Kita pastikan saja. Copy. Saya paste di sini. Keluarnya sama di sini, keluarnya sama, tapi fungsi dari kodenya berbeda. Kalau yang tadi menggunakan perkata, jadi M sendiri, E sendiri, R sendiri, kemudian di sini langsung per kalimat.
Jadi langsung mendeklarasikan per kalimat, tidak perlu menggunakan satu huruf. Jadi maksud saya per kata. Jadi langsung saja ke merah, kuning, hijau, tidak usah menggunakan satu huruf saja, misalkan huruf M, huruf E seperti tadi. Fungsinya sama, for seperti ini, K sama dengan 0 dan K kurang dari 4 sama dengan plus K. Kemudian S-nya flash S untuk memanggil char warna. Di sini maksudnya fungsinya sama, cuma lebih panjang yang tadi daripada ini, jadi lebih simpel yang ini karena di sini langsung menggunakan satu kata. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Lengkapi lalu jalankan contoh program 6.21 sampai dengan program 3.2 dan berikan penjelasannya. Kemudian kita cari saja contoh soalnya. Contoh program 2 dimulai dari sini. Ini sudah saya copy. Coba kita jalankan. Di sini di fungsi pointer, kita masuk ke fungsi pointer. Jadi integer, kita buat integer sebuah variabel A sama dengan 5, kemudian H, kemudian integer lagi, bintang ini untuk maksudnya untuk pemanggilan sebuah data, yaitu ptra sama dengan ptra deklarasi pointer, ini untuk pointer menggunakan bintang. Kemudian ptra dan A ini alamat lokasi memori dari variabel A. Jadi ini disimpan lewat memori variabel A pada ptra di sini. Terus kemudian H di sini dimaksudkan sama dengan nilai data yang alamat lokasi memori disimpan pada ptra, disimpan di variabel H. Jadi ini disimpan dalam variabel H ini. ptra ini disimpan dalam variabel H. Terus kemudian ptrh sama dengan dan H. Ini dimaksudkan alamat lokasi dari variabel H disimpan. Jadi pemanggilan ini sebenarnya prinsipnya untuk memanggil sebuah variabel. Jadi ini dimaksudkan pemanggilan ini, kemudian ini dipanggilkan ini, kemudian ini disimpan lagi, kemudian dipanggil lagi oleh si H ini. Nanti fungsi printf-nya untuk pemanggilannya seperti ini. Jadi cuma pemanggil apa yang akan dipanggil di sini. Misalkan contohnya ini A sama dengan 5 dan nah ini mungkin fungsi dari ptr ini tersebut memanggil A sama dengan 5 dan H sama dengan 5. Coba kita teliti lagi ya, pernah nggak ada yang salah. Itu hasilnya sama saja. Kemudian kita masuk ke contoh program selanjutnya. Masuk ke 22, kita copy saja. A1 sama dengan 20, A2 sama dengan 20. Di sini kita membuat integer A1 dan A2
Kemudian integer h sama dengan 5. Untuk pemanggilan pointer deklarasi, jadi kita membuat integer declaration pointer jadi ptr h. Ini untuk memanggil pointer dari deklarasi ptr h. Jadi a1 sama dengan 2 dikali h. H tadi berapa? H sama dengan 5. Jadi h tadi 10, misalkan 5 ditambah dengan 5. Ini ekspresi. Jadi ptrh dot btrh sama dengan h persen sama dengan a2 2 kali ini sama-sama kayak di atas. Jadi nanti untuk pemanggilan a1 dan a2 ini dimaksudkan untuk perkalian ini 5 ditambah 5 10 dikali 2 sama dengan 20. Untuk pemanggilan ptrh sendiri di sini sama dengan sama dengan h, terus sama dengan dan h untuk pemanggilan ptr dan h. Di sini langsung saja dipanggil lewat printf-nya. Jadi persen d sama dengan a1 dan a2. Jadi keluarannya langsung seperti ini, simple ini. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Fungsi passing by reference. Kita masuk ke fungsi passingnya. Sebelumnya di copy dulu. Kita cari errornya. Jadi setelah saya teliti tadi kekurangan titik koma pada integer main void, kemudian kelebihan dari sistem pause, makanya tidak bisa dikompil. Sekarang misalkan dikompil. Passing by value, sebelum memanggil fungsi u1 v2 di dalam fungsi menggunakan fungsi 0, setelah memanggil fungsi 1 u sama dengan 1, v sama dengan 3. Passing by reference, sebelum memanggil fungsi 2 u sama dengan 1, v sama dengan 3 di dalam fungsi 2 ptru sama dengan 0, ptrv sama dengan 0. Setelah memanggil fungsi 2 u sama dengan 0, v sama dengan 0. Jadi kita analisa di sini menggunakan prototype fungsi, yaitu fungsi pertama integer u dan integer v, fungsi kedua integer ptru dan integer bintang, maksudnya bintang ptru dan bintang ptrv. Kemudian kita buat fungsi main void-nya. Di sini integer u sama dengan 1, v sama dengan 3. Ini hasil keluarannya v, fungsi u dan v. Kemudian
Setelah itu di pause. Jadi pemanggilan berfungsi dalam fungsi U sama dengan sekian, fungsi 2 untuk pemanggilan pointer PTRU dan pointer PTRV. Kemudian di sini dideklarasikan PTRU sama dengan 0 dan PTRV sama dengan 0 pemanggilannya. Kemudian selanjutnya dalam fungsi ini pemanggilan dari PTRU sama dengan %D dan PTRV sama dengan %D. Oke, kita masuk pointer dan array satu dimensi. Di copy saja. Rapikan dulu source code-nya. Hubungan antara pointer dan array. Hubungan antara pointer dan array di sini angka 0 sama 10 dikalikan angka 0 sama 10. Jadi kita perbaiki dulu. Hubungan antara pointer dengan angka 10 5A %D, maka K angka integer angka 5 untuk pointer angka jadi 5 selanjutnya kita masuk selanjutnya 2D5. Kita baca scanf nya tidak bisa terbaca, kita kasih under S. Baca lagi. Setelah saya koreksi, ternyata tadi kurang dari masukkan source code yang ada di bawahnya. Jadi tadi source code-nya tidak lengkap. Setelah saya pastekan, jadi source code-nya seperti ini. Setelah di scanf, kemudian buka integer umur. Misalkan buat integer umur integer jumlah underscore sak, kemudian ketika jumlah untuk lebih jelasnya kita compile saja. Nah, disini akan keluar misalkan masukkan jumlah saudara ada 2. Saya punya 2 saudara. Saudara yang pertama itu misalkan umurnya 22. Nah, yang kedua adalah
14. Data yang tadi Anda masukkan 22 dan 14. Sini untuk pengambilan inputan data dari pertama kemudian dimasukkan ke data yang kedua. Jadi untuk pemanggilan pointer ini saja di sini jumlah SAK alokasi memori yang disimpan tadi. Kemudian di sini fungsi untuk menampilkan data umur yang lebih jelasnya, kemudian F sekian K plus 1 umur sama dengan K. Ini mengalokasikan memori dinamis. Jadi misalkan tidak ada umurnya, jadi umur sama dengan 0. Kalau ada umurnya sekian. Kemudian masuk ke soal selanjutnya. Angka sekian angka kemudian sekian. Jadi untuk pemanggilannya yaitu menggunakan fungsi integer kemudian dipanggil for pemanggilan angka. Misalkan hasilnya sama, kita kasih tang sini jadi untuk pemanggilan angka di sini tidak perlu deklarasian angka. Yang berikutnya struktur. Kita coba contoh program ini. Kemudian di start nama jadi Oban tahun sekian, asal Pinrang, kemudian Jono umur tanggal lahir sekian. Untuk pendeklarasinya langsung saja di sini menggunakan struktur. Jadi di sini kita menggunakan banyak fungsi struct, yaitu satu struct tanggal, biodata, dan setelah biodata lagi untuk dipanggil ke sini. Jadi ini angka biodatanya ini langsung dipanggil ke data sini, kemudian diinputkan lewat sini, kemudian langsung dideklarasikan lewat sini.
Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Udah. Buatlah sistem pendataan nilai mahasiswa dengan struktur dari nomor, NIM, nama. Misalkan data B, sistem pendataan tersebut mengizinkan kita masukkan input seluruh data tersebut maksimal 10 mahasiswa saja. Setelah seluruh data selesai masukkan, lalu tampilkan output seluruh data tadi. Selanjutnya sudah saya buat, kita kopikan saja. Nah, di sini langsung saja buatnya. Misalkan nama, ID, NIM sekian sekian sekian, nilai. Jadi setelah dianalisa, kita membuat integer nomor dan char NIM, nama dan nilai. Kemudian di sini kita masukkan for-nya K sama dengan 0 dan K kurang dari 10. Kemudian masukkan K kali nomor sama dengan 1, printf nama, kemudian size of mahasiswa. Dan untuk pengeluarannya di sini untuk mendeklarasikan pemanggilan dari nomor sendiri, langsung ke .nomor, .nama, dan .nim dan .nilai. Di sini untuk pengumpulan nama. Yang terakhir udah selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di modul berikutnya, yaitu modul 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.